Polda Jawa Tengah bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menggelar reka ulang kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi terhadap 3 orang siswa SMK di Kota Semarang. Sebanyak 44 adegan diperagakan di 6 titik lokasi yang berbeda dan diakhiri dengan aksi penembakan brutal yang menewaskan seorang siswa bernama Gama Rizkinata Oktavandi. Dengan penjagaan ketat dari aparat kepolisian, tersangka penembakan yakni Aibda Robik Zainuddin dihadirkan dalam rekonstruksi kasus penembakan terhadap siswa SMK di Kota Semarang. Tersangka Robik memperagakan adegan saat dirinya menghadang dan menembakkan pistol ke arah korban. Dalam proses rekonstruksi, polisi juga menghadirkan para saksi. Keluarga korban penembakan juga turut hadir untuk menyaksikan jalannya rekonstruksi tersebut. Proses rekonstruksi memperagakan 44 adegan, dimulai dari korban Gama yang bertemu dengan teman-temannya hingga pertemuan dengan korban. Rekonstruksi dilakukan di 6 lokasi yang berbeda. Diawali di wilayah Jerakah tempat korban bersama dengan rekannya berkumpul, yakni rumah teman korban, tepatnya di kos teman korban yang bernama Febri, di kawasan Pusponjolo dan di titik pengambilan senjata tajam di wilayah Simongan. Kemudian, lokasi rencana perkelahian atau tawuran di jembatan Jalan Untung Suropati. Dan terakhir, di Jalan Penataran Kalipancur yang merupakan lokasi penembakan Gama yang dilakukan oleh Aibda Robik Zainuddin. Kabid Humas Polda Jawa Tengah yakni Kombes Polisi Artanto mengatakan, selain keterangan dalam berita acara pemeriksaan, rekonstruksi ini digelar sesuai dengan bukti rekaman forensik para saksi dan juga korban. Dalam rangkaian adegan rekonstruksi, terbukti jika tersangka melakukan excessive action atau tindakan berlebihan dengan menembakkan pistol ke arah korban. Itu titik lokasi tertentu di Simongan, mereka melaksanakan perkelahian. Namun perkelahian itu antar kelompok tersebut tidak terjadi karena salah satu dari kelompok tersebut mengeluarkan senjata tajam atau celurit. Akhirnya mereka kembali ke motor dan mereka ternyata bukan kembali bubar, mereka mengambil senjata tajam masing-masing untuk mengejar. Dan akhirnya terjadilah kejar-mengejar menggunakan sepeda motor yang sampai di lokasi penembakan, di mana Aibda R ini sedang melintas di jalan di depan Alfamart melihat aksi kejar-mengejar. Nah, pada saat itu setelah melintas dari rombongan tersebut, salah satu rangkaian dari yang dikejar itu berhasil menghilang di salah satu gang. Dan kelompok yang mengejar balik kanan, melintas kembali Aibda R. Dan disitulah peristiwa penembakan itu terjadi. Di Treskrimum Polda Jawa Tengah yakni Kombes Polisi Dwi Subagio mengatakan, perbedaan kesaksian antara tersangka dan korban adalah wajar. Namun, pihaknya telah mendapatkan bukti dari digital forensik hingga rekaman kamera CCTV pada saat terjadinya penembakan. Saksi tidak masalah. Nanti akan kami dukung dengan bukti forensik daripada CCTV digital yang kami dapat. Ya. Kami akan combine, kami sandingkan, terlihat mana yang sesuai dengan fakta. Yang pertama. Terus yang kedua, perlu saya jelaskan bahwa keterangan para saksi semua ini ya, itu semua sudah didukung dengan alat bukti digital forensik. Ya. Handphone para saksi-saksi itu ya sudah kami mintai dan sudah kami lapor hasilnya apa itu yang tadi ya keterangan mereka bahwa ada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan memang tidak terjadi perkelahian ya, tapi terjadi akhirnya kejadian jalan. Itu semua sudah terekam dalam BAP maupun dalam bukti digital forensik. Pada rekonstruksi yang digelar di Jalan Raya Candi Penataran, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang tersebut, petugas melakukan pengalihan arus dan menutup arus lalu lintas selama kurang lebih 1 jam. Selain itu, rekonstruksi digelar untuk melengkapi berkas pemeriksaan sebelum diserahkan kepada Kejaksaan untuk diproses dalam sidang di pengadilan. Edi Nugroho, Semarang TV.